Karena seorang wanita yang telah menerima berbagai macam kelemahan dan kekuranganmu, yang telah menemani pada saat sulit, hujan badai, ujian berat, maka dialah yang paling pantas untuk menemanimu sampai tutup usia. Masya Allah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esa Podcast kembali menyapa Anda di malam hari ini dalam sesi 1 jam lebih dekat dengan narasumber kita. Hari ini Ustadz Muhammad Nirwan Idris LC MHI Hafizahullah Ta'ala. Sesi ini adalah sesi spesial karena selama ini beliau selalu tampil di mana saja, selalu membahas materi-materi yang seputar rumah tangga atau petua-petua cinta. Kali ini mungkin para pemirsa sekalian, para netizen ya, yang ingin tahu banyak tentang beliau seputar kehidupan, kemudian siapa sih sebenarnya beliau, kenapa berjubah merah dan segala macam. Kita akan ngulik hari ini ya di Esa Podcast edisi 1 jam lebih dekat bersama narasumber kita Ustadz Muhammad Nirwan Idris LC MHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah sehat. Senang sekali ini melihat Ustadz cerah ceria malam ini insyaallah. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Kalau sering kesini ya. Tapi ini baru pertama ini. Iya. Justru itu Ustadz, pertama sebenarnya podcast saya ini juga akan mengundang Ustadz untuk membahas tema-tema tertentu. Tapi banyak permintaan juga yang pengen tahu tentang Ustadz, ingin lebih dekat dengan Ustadz Muhammad Nirwan Idris. Jadi mudah-mudahan Kepo Plus ya. Kepo Plus. Ustadz lahir di mana sih? Di orang Makassar asli? Saya sukunya Bugis. Bugis. Ya, bapak dari Sengkang Wajo, rahimahullah, dan ibu dari Sopeng. Cuma saya kelahiran Merauke. Merauke. Ya, Sabang sampai Merauke. Paling timur di Merauke, dulu namanya Irian Jaya. Jadi saya lahir produk ya, Irian Jaya. Kenapa bisa sampai ke Irian Jaya orang tua waktu itu? Ibu ketika terangkat menjadi PNS, menjadi guru, kemudian ditugaskan di Jayapura. Kemudian berjodoh dengan Abi di sana. Kemudian setahun setelahnya ke Papua, ke Merauke, bahkan ke pedalaman. Berapa tahun di sana sampai lahir 2 produk cinta hadir di Masya Allah. Di pedalaman. Baru saya yang lahir pertama di kotanya. Tapi tetap aja di ujung di Merauke. Oh gitu ya. Iya. Jadi Ustadz, ibu pada saat terangkat jadi guru di sana itu masih sendiri, belum menikah? Ya belum menikah. Tapi jadi ketemu sama butuh waktu sepekan, kemudian akhirnya takdir harus ketemu dengan bapak saya, rahimahullah, yang baru meninggal ya, 13 Ramadan kemarin. Iya, rahmatan cita. Iya, ternyata lahir di Merauke Ustadz ya? Iya, jauh. Produk Merauke, lahir di Merauke dan besar di Merauke. Ya, sampai tamat SMA di sana. Oh begitu Ustaz. Ya, saya SD dari TK, walaupun cuma TK 6 bulan karena ada kasus ya. Oh gitu ya Ustaz. Ya, 6 bulan yang dicubit sama ibu guru. Iya. Kemudian melarang untuk makan. Ya, namanya kita anak kecil ya. Betul Ustaz. Kemudian saya akhirnya enggak ke sekolah, tapi langsung saya ketemu sama teman-temanku yang senior di SD kelas 1. Oh begitu ya, jadi sampai tamat SMA. Tamat SMA baru saya berangkat ya ketika pencoblosan atau hari pemilu pasca reformasi, pemilu pertama yang digelar oleh Presiden Habibie tahun 1999. Baru saya tinggalkan Merauke dan belum pernah kembali selama 24 tahun sampai sekarang. Tapi orang tuh sudah tidak di sana lagi Ustaz? Tidak di sana. Jadi berapa tahun setelah saya meninggalkan Merauke, kemudian ibu pensiun. Jadi seperti nggak ada alasan juga secara ikatan kekeluargaan untuk kembali ke sana. Alhamdulillah teman-teman kecil ya masih ada beberapa yang kami masih ada interaksi. Tapi dialih bahasanya Ustaz tidak kental dengan Merauke ya? Tidak juga ya. Ya kalau saya belajar di Jakarta dulu ya, campur, ada yang bilang kayaknya logatnya kadang masuk Papuanya. Oh begitu. Kadang juga nggak ada ungkapan-ungkapan kata tertentu, 4 ya, kadang-kadang kan ceplos ya. Ada nada timurnya. Ada juga Bugis juga. Cuma kalau Bugis saya malah nggak diakui ke Bugisan ya. Oh iya. Ya, bahkan ada cerita lucu ketika saya pertama kali ke Makassar. Iya.
berjumpa dengan sepupu-sepupu. Ada tante saya itu, Iya. atau nenek, ya, kakak dari nenek saya. Itu tanya, ya nggak sembuh. Ya, maksudnya siapa nama siapa namamu? Saya cuma mikir SMU. Kan dulu kan SMU. Iya, SMU. Sempat SMA diganti dengan SMU. zaman saya. Saya bilang, iya nek, ya sudah tamat SMU. Iya. Ya tahun lalu. Di malah neneknya bingung. Ya seperti tertanya sama suku saya. Maksudnya kak ditanya ke siapa nama mata. Astagfirullah. Ya, malu juga saat itu. Ustaz sendiri berapa bersaudara sih, Ustaz? 8 bersaudara. 8 6 laki-laki, 2 perempuan. Masih hidup semua aja, Ustaz? Alhamdulillah masih hidup semua. Jadi yang pertama meninggal dari keluarga bapak. Ya, ibu masih ada usia 73 tahun dan saudara-saudara. Tapi berpencar semua, Ustaz? Daerahnya? Berpencar. Ya, dulu seimbang ya berapa. Tapi sejak setahun lebih formatnya berubah menjadi 53. Kalau dulu sempat 55, ya sekarang dalam setahun terakhir sudah 53. Gimana maksudnya, Ustaz? 53 Kan 8 bersaudara. Iya. 5 di Jakarta, 3 di Makassar. Sekarang? Ya sekarang 5 di Jakarta, 3 di Makassar. Oh, dulu berimbang, Ustaz ya? Dulu berimbang ya. Bahkan kita dapat bonus karena ibu bersama. Orang Jawa di Makassar ya. Oh, ibu sudah pindah ke Jakarta? Iya, jadi memang kakak pertama dari dulu pengen sekali ibu bisa ke Jakarta, berapa kali diundang ke sana, kegiatan di sana. Tapi ketika meninggal bapak, ya gerak cepat ya. Jadi ya setelah berunding ya, iya silakan aja. Masya Allah. Kesempatan untuk berbakti secara khusus kepada ibu. Jadi rumah yang selama ditinggal oleh ibu kosong? Itu sementara tempati sama kakak. Walaupun rumahnya rumah Ustaz Nur Ihsan. Masya Allah. Rumah kakak ya. Oh, jadi banyak yang tidak tahu, Ustaz, bahwa ternyata Ustaz Muhammad Nur Ihsan adalah kakaknya Ustaz di. Iya. Itu yang tertua. Iya, dulu agak jauh, tapi sekarang sudah semakin mirip ya. Mungkin dari sisi warna, dari sisi ya, gerakan-gerakan tertentu ya. Biasalah. Kadang-kadang didapat mana pasnya. Ya bersaudara. Jadi beliau yang ketiga. Beliau ketiga, walaupun memang dari kecil dikenal dengan prestasinya. Iya, Masya Allah. Ya, sangat berprestasi, ya, selalu ranking pertama. Ya, pemecah rekor NEM tertinggi ya, pada zamannya. Masya Allah. Ya, sebelum ke pesantren. Iya. Oh, begitu Ustaz ya. Tapi Ustaz, sekeluarga basic pendidikannya dari SD, TK, SD sampai SMA itu bukan sekolah Islam, Ustaz? Tidak ada. Zaman saya itu bahkan TKTPA setahun sebelum saya berangkat baru ada. Oh, begitu. Ya, di tempat saya itu walaupun kalau di kota 50-50 ada muslim sama non muslim untuk kotanya. Iya. Itu muslim sama non muslim, tetapi belum kayak zaman sekarang. Bahkan TKTPA itu tidak ada. Yang ada kita ngaji langsung dari guru, orang tua. Tapi kalau setiap masjid ada sangat. Bahkan masjid tidak terlalu banyak ya. Apalagi di sana daerah minoritas barangkali Ustaz ya? Enggak, 50-50 kalau di kotanya. Oh, di kotanya. Iya, masjid juga jauh ya, masjid jauh. Jadi kalau ke masjid kadang dulu cuma Jumatan aja gitu. Adapun yang lainnya sholat di rumah. Karena memang posisinya cukup jauh lah. Oh, begitu ya. Iya. Cuma rame kalau Jumatan. Masya Allah. Kalau Ustadz sendiri belajar agamanya, mulai ketertarikan ke agama itu kapan, Ustadz? Sebenarnya dari sisi ketertarikan agama itu cukup panjang, dan saya terinspirasi pertama kali dengan kakak saya, Ustaz Nur Ihsan ya. Jadi beliau ketika sering tampil bahkan tingkat nasional untuk lomba penataran P4, dia merasakan sebagian orang ini hanya sekedar teori saja, cuma hafal mati, tetapi tidak termanifestasikan dalam dunia nyata. Ya, sejak saat itu akhirnya dia berkenalan sama beberapa asatidah dari Muhammadiyah. Saat itu saya masih SMP kelas 2. SMP kelas 2 tapi sudah ceramah di mimbar-mimbar. Ustadz? Iya, Ustadz tuh sudah ceramah ya. Jadi ya mungkin karena sedikit juga dai saat itu. Tapi beliau sudah ceramah tarawih. Ya, ada kajian yang beliau isi pada usia masih SMP. Itu di masjid umum. Tapi saya diajak. Iya. Diajak ya, ketika itu diajak pergi jalan-jalan ya ke masjid ya temannya, kemudian merasakan sentuhan ya. Tapi itulah ini nanti akan sangat berpengaruh dengan perjalanan ke depan. Ya umum SMP mungkin seperti yang lainnya, kita standar aja sebenarnya, mengaji,
mengaji, walaupun kalau lihat sekarang ya masih jauh sekali. Tapi kalau untuk zaman itu, kalau lihat perempuan pakai jilbab, Iya. bagaimanapun modelnya itu perempuan baik-baik beneran Iya, gitu. iya, iya, iya. Jadi saya cuma mengaji aja sebenarnya, maghrib isya itu mengaji di rumah, ya sambil didengarkan sama orang tua. Begitu aja, nanti Iya. bergaul dan teman SMP, ya SMA nggak ada juga rois-roisan di sana. SMP, ya SMA, ya nanti ketika ke Makassar, baru 3 hari di Makassar ketemu sama Ustadz Nur Ihsan, kemudian dibawa ke masjid Wihdatul Ummah. Disitulah ceritanya mulai berubah. Ya, disitulah saya sangat tertarik untuk bagaimana bisa mengenal dan belajar lebih jauh tentang Islam. Padahal sudah mendaftar di sekolah teknik sipil ya. Kuliah ya. Berarti iya. Berarti Ustadz Nur Ihsan sudah lebih dahulu paham dan belajar agamanya, Ustadz? Iya, beliau SMP, kemudian daftar di pesantren Darun Najah. Ya, Sudah mau bisa dari sana, iya, Ustadz ya? juniornya Ustadz Ahmad Hanafi. Iya. Jadi beliau ke sana berapa tahun ya, nanti tembus di Madinah. Iya. Ketika masih studi, kalau balik ke Makassar kan ketemu interaksi. Ya, termasuk berangkat ke Makassar kan karena pernikahan kakak perempuan. Tapi langsung baru 2 hari 3 hari Iya. diajak ke masjid Wihdatul Ummah di Daeng Serua. Iya. Dan saya merasakan adanya ketenangan dan kesejukan yang berbeda ya, ketika ada di tempat tersebut. Dan mulailah ya ikut kajian-kajian, ikut tarbiyah. Murabi saya pertama Ustadz Bahrul Nida. Oh, Masya Allah. Tapi Ustadz sendiri memang tipenya orang yang mudah menerima kebaikan gitu ya, Ustadz? Atau Mungkin ada bahasa kita mungkin nakal-nakalnya karena atau gimana? kosong ya. Kan biasanya cinta kebaikan, Ya. tetapi sisi edukasi belum terlalu maksimal kita dapatkan. Ya, hampir tidak ada ya edukasi, cuma ada kecenderungan saja atau kisah lama bersama dengan kakak. Nah, tapi ketika SMP SMA normal aja. Cuma bagi sebagian orang sudah bagus ya, karena sholat jamaah, karena kalau sholat di musola sekolah. Kan orang paling cuma sholat doang ya. Tapi ya, kemudian setelah itu barulah ketika sampai ke Makassar baru ada keinginan khusus untuk bagaimana bisa menggali lebih dalam tentang Islam. Walaupun saya kuliahnya dulu di teknik sipil. Sempat kuliah juga dia? Iya, karena datang udah mendaftar. Udah mendaftar, kemudian diterima di teknik ya sipil. Masya Allah. Setahun. Oh, Masya Allah. Jadi belajar agama itu ketertarikannya itu karena kakak dan segala macam, tapi tidak ada paksaan gitu, Ustadz ya? Tidak dipaksa. Tidak ada. Jadi belum punya pengaruh yang sangat membekas. Maka saya bilang ternyata meskipun anak mungkin ada perubahan, tapi ketika kecilnya ya sempat dia berinteraksi dengan orang-orang baik, ya orang soleh, nanti diharapkan ke depan akan ketemu lagi itu. Ya, jadi ketika SMP, SMA normal aja lah biasa. Nakal juga enggak lah, enggak juga nakal, tapi dibilang baik-baik amat juga enggak ya. Ya normal lah di zaman itu. Oh, gitu di zaman itu. Kalau untuk orang luar mengatakan itu sudah alim, anak alim bagi sebagian orang, tapi bagi kita enggak ada alim-alimnya. Ya, karena kita juga seperti yang teman-teman lainnya. Dan saya termasuk orang yang tertutup sebenarnya. Oh, begitu. Jadi kalau untuk ukuran laki-laki hampir dikatakan anak rumahan. Anak rumahan. Alim enggak juga, tapi kalau dibilang anak rumahan. Dan sangat jarang ya keluar rumah gitu. Tidak suka, tapi bukan berarti tidak suka bersosialisasi, Ustaz. Tidak, kalau interaksi lancar, tapi kalau mau pergi jalan-jalan dulu saya tidak terlalu suka dunia traveling jalan-jalan. Itu nanti setelah menikah baru ada jalan-jalannya, atau karena kita dakwah. Tapi kalau mungkin tidak seperti teman-teman ya, jangan ditiru ya. Ya karena kita butuh hidup sosialisasi interaksi, tapi interaksi teman-teman bagus. Cuma kalau diajak jalan-jalan itu agak jarang ya, agak jarang keluar. Sempat kuliah di teknik. Ya, teknik perkapalan. Itu sampai selesai atau gimana sih? Tidak selesai. Saya ketika datang itu sudah mendaftar. Rencana awal tuh ingin masuk di UIN. Cuma ada salah seorang asatidz, mungkin karena masa itu nuansa liberalismenya sangat kental waktu itu ya, dan semangatnya masih terlalu menggebu-gebu ya. Ada seorang asatidz tidak merekomendasikan. Mending belajar di sekolah kuliah umum daripada belajar di situ. Jadi saya masuk ya, tapi ketika dibuka tahun berikutnya Stibah, maka saya langsung tinggalkan teknik Ya. ditinggalkan. Saya pernah lewati tarawih pertama, itikaf pertama di masjid. Orang-orang heran kenapa pergi itikaf bawa juga
apa ya, baju kertas ya, Iya. untuk kerja lembaran tugas itu untuk gambar, kertas gambar. Saya bawa kertas gambar ya digulung baru taruh. Jadi saya beriktikaf sambil kadang-kadang mengerjakan tugas. Masya Ya, Allah. gitu. Oh jadi begitu Ustaz. Jadi kapan memutuskan untuk berhenti dari teknik kemudian belajar di STIB? Setahun. Jadi belajar STIBA ketika sudah terbuka pendaftaran, Iya. dan saya kan sempat tergabung juga aktivis dakwah di Ashabul Kahfi. Jadi Ashabul Kahfi sebagai ya departemen dakwahnya. Cuma zaman itu masih agak kental betul Ashabul Kahfi ya. Iya. Tidur betulan ya. Jadi Ashabul Kahfi cuma sekitar setahun. Kemudian memutuskan dan tidak ada halangan sedikit pun, baik dari kakak yang pertama yang biayai. Iya. Semuanya kalau di keluarga demokrat saja. Mau pilih di mana selama tidak melanggar Iya. sesuai dengan kecenderungan, maka langsung saya ke UMI. Tinggalkan UMI saat itu. Iya. Ashabul Kahfi, kemudian saya masuk di STIBA. Sangkatan Ustaz Sibani, Ustaz Harman, Ustaz Mukran, iya, itu teman-teman ya semua ya sangkatan ya tahun 2000. Angkatan pertama Ustaz ya? Enggak, kami angkatan boleh kata tahun ketiganya lah. Oh. Ya, tahun angkatan pertama yang lulus cuma Ustaz Salim ya. Ustaz Salim aja kayaknya tuh yang sampai selesai gitu. Ustaz Salim angkatan pertama, ada angkatan kedua Ustaz Kasman Bakrin, dan saya kayaknya masuk ke angkatan ketiga ya. Walaupun kalau dihitung tahunnya, karena dulu setiap semester ada juga. Jadi pembukanya pendaftaran bukan setiap tahun tapi setiap semester. Cuma saya masuk itu tahun ketiga, dan ketika masuk itulah ramai. Ya masih dikasih dulu, dan lampunya masih lampu kuning ya, remang-remang. Iya. Kami datang ke sana, masya Allah. Bangun hari pertama jam 2, di mana-mana mahasiswa lagi ada baca Al-Quran. Masya Allah. Ada sementara mulai bersama dan keheningan malam. Ada luar-luar. Ya, kami datang baru mungkin agak ya, kurang-kurang sedikit. Oh gitu. Iya. Saya katakan Ustaz Harman, Ustaz Sibani, dan lain-lain. Masya Allah. Sekarang jadi orang-orang hebat semua Ustaz. Ya, mereka masya Allah jadi Masya Allah. orang hebat. Terus ceritanya sampai ke Madinah. Dan saya kuliah di Jakarta, saya kuliah di LIPI ya. Oh Libya Jakarta. Jadi saya studinya 3 tahun. Iya. Kemudian ingin lanjut, Iya. ya, tapi rekomendasi dari kakak kalau bisa berangkat ke Madinah, Iya. ya, jadi sudah ikut mukabala juga, masuk ujian bersama dengan teman dari Merauke juga. Secara akademik lebih tinggi, Iya. jauh lebih tinggi, tapi rezeki kan berbeda. Jadi Yes. beliau mungkin lebih kuat doanya, lebih Iya. tinggi takwanya juga ya. Jadi saudara saya itu yang berangkat ya, ke Madinah, dan saya berangkat ke Jakarta menimba ilmu di Jamiatul Imam Muhammad bin Saud ya, cabang dari Universitas Muhammad bin Saud di Riyadh. Jadi istilahnya lokasinya di Jakarta tapi rasa Saudi ya. Ya, pengajarannya dari Timur Tengah ya. Jadi tidak lanjut juga di STIBA Ya, Makassar. betul, kan takmilnya selesai, dan dulu di Libya tuh masih boleh. Jadi kalau kita tamatannya edat, apalagi takmili, itu bisa langsung mendaftar di syariah. Dan malah perlakuannya berbeda sama anak Libya sendiri. Ya, Tidak boleh. Jadi mereka kalau sudah terlanjur masuk edat tidak boleh masuk ke syariah. Saya masuk saat itu bersamaan dengan Ustadz Dr. Eko Misbah Sangkatan. Dan beliau sosok yang sangat cerdas, masuk dengan peringkat yang cukup jauh, tapi bisa membalikan keadaan sampai menjadi yang terbaik. Masya Ya, Allah. itu luar biasa, masya Allah. Ustadz Eko. Di Libya Ustaz jurusan apa diambil Ustaz? Saat itu kan kita tidak bisa memilih, Oh begitu ya. karena yang ada cuma satu jurusan, ya kayak STIBA dulu lah. Ya, kita hanya bisa memilih kuliah syariah, Syariah. Jadi hukum ya, fakultas syariah. Iya. Gitu. Dan dipelajari saya 4 tahun karena langsung masuk di syariah, Iya. tidak melewati. Dan setelah masuk di syariah, saya di atasnya senior saya sebenarnya, Ustaz Fadlan. Ustaz Fadlan itu angkatan pertama Di sana. di STIBA. Oh di STIBA. Angkatan pertama, cuma ketika saya berangkat ke sana, beliau masuk takmili, selesai edatnya ngulang 2 tahun, masuk takmili, selesai, kemudian saya langsung masuk syariah. Jadi saya setahun di atasnya. Tapi boleh tak bosku ya, seniorku. Masya Allah. Oh gitu. Jadi kapan ketemu
bidadari hati. Ada beberapa mahasiswa yang sementara kuliah sudah berani untuk memutuskan untuk menikah, Ustaz. Apakah Ustaz juga termasuk seperti itu tempo hari? Iya, kayaknya tergantung lingkungan juga ya. Oh begitu Ustaz ya? Saya ketika masuk semester 5 itu mayoritas para mahasiswa itu sudah menikah. Nikah. Pertama karena faktor juga mungkin karena di Jakarta. Dan rata teman-teman itu mayoritasnya mereka sambil kuliah kerja. Banyak kan begitu. Mereka kebanyakan tinggalnya di luar asrama. Luar asrama. Jadi saya yang tinggal di asrama ya bergelut dengan ilmu. Iya. Ya, jadi tidak seperti teman-teman yang lainnya. Tapi umumnya mereka tuh menikah. Dan boleh jadi ada yang terinspirasi, ada juga yang terprovokasi. Tapi kayaknya kebanyakan terprovokasi ya gitu. Oh gitu Ustaz ya. Dan saya nanti ketemu itu kapan ya? Ketemu pada semester 5 ya. Semester Jadi 5. semester 5, jadi menjelang semester 5, jadi selesai semester 4, saya bertemu dengan keluarga saya ya. Itu pas liburan panjang, nggak diduga juga lah. Ya kan jodoh kan unik juga gitu. Dijodohkan. Ada yang kenal kan Ustaz? Dicoba Ada lagi. kenal dengan besti saya, Oh gitu ya. Ustaz Kurniawan, yang pernah di Toraja, Ustaz Kurniawan. Jadi sebenarnya saya ketika ada tulisan sebenarnya tentang Minasaupa telah maha cinta di hatinya. Masya Allah. Jadi saya ketika ke Makassar 3 bulan kemudian ada teman sekelas ya, teman seangkatan di UMI, Iya. tinggalnya Minasaupa. Nah, ketika saya pergi ke Minasaupa untuk berjumpa dengan beliau, ketemu sama Ustadz Kurniawan. Saat itu masih dia belum kuliah juga, ya bertemu dengan beliau. Ya, kemudian kami sama-sama karena kayaknya satu server sepertinya, ya channelnya tuh kayaknya sama, ya kecenderungan sama. Dan saya lihat beliau mengajar anak santri itu begitu luar biasa. Akhirnya saya banyak berinteraksi dan berkenalan. Saya punya kos di depan gubernuran Jalan Racing Center. Iya. Saya punya kos, ya. Sholatnya di Baitur Rahman. Itu seakan tidak pernah saya tinggal di situ, jarang sekali. Iya. Jadi sepekan kadang 3 hari di Minasaupa, ya tinggal di sekretariat. Jadi masa setahun itu memang lebih ke Minasaupa. Jadi calon istri saya itu sudah saya lewati rumahnya dari tahun berapa ya? Tahun 2000 ya. Iya. Kan tahun 2000 saya di UMI, ya saya nikah tahun 2005 kayaknya ya, sekitar itu. Sudah sempat lewati rumahnya di belakang banjir, di belakang rumahnya. Iya. Ternyata rumah itulah nanti saya tempati nanti. Masya Allah. Iya. Oh, jadi pas liburan dari Liburan dulu kan kita sibuk ya, dulu mungkin masih di Asatidah. Lipia ini Ustaz, masih di Iya, Lipia. jadi teman-teman dari Lipia di Madinah kalau pulang libur musim panas selama 3 bulan itu kesibukannya cukup padat. Iya. Ada daurah syariah, ada daurah lughah. Iya. Jadi kami disibukkan itu untuk daurah lughawiyah, daurah syariah. Nanti ketemu dengan calon 3 hari sebelum mau kembali ya, untuk melanjutkan studi. Oh, Insya Allah. Ya, nah, dengan kisah yang sangat panjang. Tapi keluarga juga aktivis dakwah. Ya, iya. Atau sementara belajar juga, Ustaz? Iya, dia ikut tarbiyah keluarga. Maksudnya keluarga saya. Iya, tidak ngampus, tidak kuliah juga. Kuliah. Jadi keluarga saya itu dia alumni Teknik Perkapalan Unhas. Teknik Perkapalan, tapi sekarang dosen setiba. Ya, setelah sempat lanjut mencari rekomendasi dari 7 prof. Dulu kan kalau S2 enggak sesimpel sekarang. Iya. Jadi untuk lanjut ke S2 dia butuh tanda tangan 7 profesor. Jadi dia sempat ngajar sebentar tapi enggak pas mungkin. Iya. Jadi ternyata ada yang datang beberapa bulan kemudian untuk melamarnya dan menjadikannya sebagai tulang rusuk. Masya Allah. Jadi seperti itu. Tapi berkat bantuan teman iseng juga sebenarnya sih. Dia cuma datang karena sudah nggak sibuk karena mau pulang. Iya. Tolong carikan kepadaku yang paling terbaik di sini. Masya Allah. Apa maksudnya? Jadi dia rekomendasikan. Iya. Ada dulu kan dia suka kumpulkan semua ikhwah di Minasaupa itu dikumpulkan dalam satu kayak jamiah atau semacam lingkup dakwah kecil-kecilan lah. Iya. Ada nama An-Najiyah namanya. Iya. Jadi
Jadi dia keliling, langsung Pak, kapan lihat ada akhwat, kapan lihat ikhwah, langsung datangi rumahnya. Itu hebatnya Oh, usus gitu ya? Kurnia. Masya Allah. Panggil jemput bola. Iya. Ya, ada juga ditolak. Nah, kita tidak satu manhaj ya kan, ada begitu dikira. Tapi yang mau maka diajak bergabung. Jadi keluarga termasuk yang bergabung untuk bagian ya keputrian. Kemudian dia tunjuk dan kisahnya ada di tulisannya. Masya Ya, Allah. tulisan. Tapi insya Allah, alhamdulillah Allah berikan berbagai macam kemudahan. Ya. Saya bukan orang yang pandai retorika, tidak pandai berbicara, nggak punya konsep. Tapi hari itu saya tidak mendapatkan, saya dalam kondisi sangat fasih dalam berbicara, melainkan ketika saya hendak melamar istri. Masya Allah. Nah, artinya itu kemudahan dari Allah ya Subhanahu Wa Taala, dan kisahnya kayaknya kurang cocok ya disampaikan. Ya butuh dua pertemuan. Ya. Bagi saya dalam urusan yang agak kepo, agak pribadi seperti ini mungkin nggak usah terlalu detail. Oke, ya, karena sebagian ahli hikmah mengatakan tidak semua kisah indah yang kau alami bersamanya perlu engkau sebarluaskan dan sampaikan kepada semua orang. Masya Allah. Simpanlah sesuatu yang berharga spesial milik kalian berdua. Masya Allah. Ya, karena hari ini boleh jadi kita adalah sosok yang paling indah dari seseorang, tapi esok hari belum tentu. Ya. Siapa tahu kita bukan ya siapa-siapa. Masya Maka jangan terlalu berlebihan. Tapi kisahnya indah. Allah Ta'ala bisa. Tapi Ustadz sendiri kuliah kemudian menikah di tengah-tengah kuliah itu tantangannya seperti apa Ustadz? Sangat luar biasa tantangannya. Oh, begitu ya? Tinggal tapi kalau kita tidak menikah lebih rawan lagi. Ya, dengan kondisi Jakarta ya, seperti itu. Diboyong ke sana Ustadz? Apalagi kita masih muda. Masih muda ya kan. Yeah. Ya, mungkin jiwa mudanya lebih meronta-ronta. Yeah. Kan beda tuh jomblo sama sudah Betul. menikah. Zaman itu belum dikenal jomblo, ada tapi sangat jarang, lajang lah ya. Oh, lajang. Ya, zaman itu belum kita kenal istilah ya jomblo. Lajang. Jadi rata-rata menikah. Ya kayaknya lebih kepada apa? Termotivasi juga enggak juga ya, karena saya sebenarnya enggak terlalu saya ingin selesai juga belajar tidak menikah. Tapi itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia menjadikannya takdir yang baik. Tapi kalau tantangan ada, tantangan ujian yang kita harus merasakan berat dan kesulitan. Tapi hikmahnya ada, alhamdulillah, karena seorang wanita yang telah menerima berbagai macam kelemahan dan kekuranganmu, yang telah menemani pada saat sulit, hujan badai, ujian berat, maka dialah yang paling pantas untuk menemanimu sampai tutup usia. Masya Allah. Jadi itulah gunanya kita menikah para jomblo. Ya, nggak apa-apa kita mulai dari nol agar kita bisa melihat kesetiaan pasangan kita. Bagaimana kesabarannya, bagaimana dia terasah di dalam melewati berbagai macam kemudahan. Jadi kalau mau cari 3T lumayan lah, tapi tidak semua bisa. 3T saja? 3T, tampan, tajir, sama takwa. Karena sebagian perempuan takwanya itu cuma selipan aja, ya. Intinya pertama dan kedua, gitu. Tapi semasa pendidikan itu berlangsung Ustaz, konsisten istiqomah, kan biasa ada juga mahasiswa yang dalam tanda kutip tantangannya di ekonomi, finansial Ustaz, menghidupi anak orang nih Ustaz. Akhirnya memutuskan untuk berhenti kuliah. Itu tidak sempat. Kalau di sana ada, tapi kalau teman sekelas saya enggak, karena mereka lebih siap ya. Artinya mungkin mereka sudah tahu bagaimana dunianya, dan jiwa hedonisme itu enggak seperti zaman sekarang ya. Kayak aktivis dakwah juga sekarang kan jiwa-jiwa materialistis sudah mulai mendominasi. Ya. Kemudian hedonisme juga tanpa disadari sudah sangat terpengaruh. Berbeda dengan dulu. Jadi mereka tahu kalau mahasiswa seperti ini kondisinya ya seperti ini, mereka tinggal pada tempat yang mungkin sempit, atau bahkan saya dulu tinggalnya di 4L Ustaz. Apa itu 4L? Lu lagi. Lu lagi. Tapi ketika saya lihat teman-teman ternyata mereka lebih sabar tanpa keluhan dengan tempat yang lebih enggak seperti saya. Saya masih mendingan kos agak bagus. Tapi memang 4L, namanya 4L ya. Lu lagi. Tapi saya lihat teman-teman lain, masya Allah, mereka mampu menebar senyuman, ya, hubungan mereka begitu harmonis. Tetapi di balik itu mereka juga memiliki beban kehidupan yang begitu besar. Ya, beban Ustaz. Karena secara sana ada mukafaah. Mukafaah tapi tidak mencukupi. Mukafaah kan artinya sesuatu yang bisa mencukupi kalau bahasanya. Tapi di sana enggak. Makanya kalau kita belajar sana bukan karena uang. Karena kalau uangnya
itu itu 500.000 dipotong ya pajak dalam tanda petik sedikit 500.000 per bulan. Itu yang diberikan kepada para mahasiswa. Jadi selebihnya ya kita berupaya ya. Dan saat itu juga walaupun saya menikah sebenarnya dalam keadaan tajir. Saya menikah sebenarnya dalam keadaan tajir, tapi setelah itu ya biasa ada sedikit hambatan ya pas bertepatan itu. Jadi kita seperti berjuang lagi dari awal dan alhamdulillah Allah banyak berikan pertolongan. Setelah selesai kuliah di Lipia Jakarta, Ustaz, menetap dulu di Jakarta atau langsung ke Makassar kembali? Itu di Jakarta sebelum lulus ada kalau bahasa kita audisi ya, atau penerimaan calon staf pengajar di Ar-Roya. Oh gitu, Ustaz. Ar-Roya. Ada teman-teman dipanggil, tapi saya dipanggil secara khusus oleh seorang syekh, dipanggil secara khusus untuk mengajar. Ya. Tapi saya kembalikan kepada kesepakatan dari guru-guru kami. Ada dihubungi sama Ustaz Zaitun dan bilang antum di Makassar. Jadi saya balik ya di Makassar. Gitu. Ya enak juga lah karena bisa berkumpul dengan keluarga. Istri juga orang istri. sini. Ya, saya pas sama keluarga sempat juga melewati masa LDR, cuma tidak terlalu panjang ya. Dan ada Ustaz Saiful Ansor. Iya. Nggak mau dibuka sini ya. Ya jadi beliau itu dalam tanda petik terprovokasi menikah itu karena suka masuk di kamar saya itu. Oh gitu ya. Iya, Masya Allah. Iya. Ya, jadi kan dulu kan kalau ngafalan itu kan butuh kalau murah jam 11. Iya. Mungkin ingat ya? Paket-paketnya Jam 11 Ustaz ya. Sampai jam berapa? 300 per menit ya. Paket Jadi malam jam itu. 11 sampai jam itu. Tantangan juga bagi sebagian. Mau hubungi istri pada jam seperti itu, apalagi setelah subuh itu harus murojaah hafalan. Hafalan. Jadi perlu bagi-bagi waktu. Jadi jam 11 itu saatnya itu untuk nelfon keluarga. Iya. Ya, Ustaz Saiful suka masuk itu. Yang menit sebelum jadwal rutinnya. Iya. Jadi masuk ya baru ya mau tidak mau kita berbicara. Masya Allah. Sebulan kemudian pulang menikah. Gitu ya. Iya. Provokasi. Iya. Oke. Setelah kembali ke Makassar, Ustaz, apa kegiatannya di Makassar pada saat tiba? Langsung ya. Sebenarnya saya dulu ketika di Jakarta itu sempat ngajar juga. Saya ngajar di Bogor, Mahat Al-Badar. Iya. Di Bogor di bawah Yayasan Al-Wafa. Iya. Jadi setahun saya ngajar. Pada semester 7, semester 8 saya mengajar itulah. Iya. Sambil juga ya mengajar juga sebagai ya pemasukan juga ya kepada keluarga. Ketika saya ngajar di sana kemudian saya pulang ke Makassar karena ditunjuk pulang ke Makassar jadi langsung di Istiba. Rapat pertama di Istiba langsung motor saya terkancing. Kenapa, Ustaz? Ya kan itu Ipar lagi ke Dubai. Persiapan ke Dubai, kasih motornya, saya pakai motornya. Nggak tahu bagaimana ceritanya, ternyata ya pas habis rapat pertama pembagian mata kuliah, saya balik kayaknya motor enggak seperti biasanya, agak lain-lain. Ya ada waswas sepatu olinya habis, tapi kan urusan pegang 2 hari. Ya ternyata di tasning mati, terkancing ya. Enggak terkancing sebenarnya karena dia terkancing, saya dorong, agak lama sih dorong, jauh. Saya dorong, kemudian olinya habis. Olinya habis, itu kenangan pertama. Dan jauh awalnya, hati nggak Minasaupa. Ya sekitar setahun lebih lah di Minasaupa, baru pindah ke sini. Oh iya. Jadi langsung ngajar. Jadi pulang langsung ngajar di Istiba. Walaupun mengajar secara ijazah sesuai dengan ijazah saya di hukum ya syariah, tetapi tidak sesuai dengan kecenderungan saya. Mau tahu kisahnya ya? Mau tahu banget, Ustaz. Iya. Jadi saya ketika studi, saya kan dari Merauke. Iya. Ketika masuk itu tazkiyahnya nilai jualnya ya Papua. Iya. Merauke. Nilai jualnya Papua. Iya. Nilainya saya masuk di sana, mungkin satu itu yang terfaktor kemudahan, walaupun mungkin ijazahnya juga bagus lah, ya bisa juga imtiaz kan ketika ditakmili. Tetapi Allah Ta'ala nampaknya di antara penguat juga di samping ujian adalah karena faktor daerah. Saya dari Papua, ya lebih memperkenalkan diri dari Papua. Walaupun dipanggil Sulawesiun, ya. Orang Sulawesi dipanggil semua. Kalau sana semua Sulawesi, mau Manado, semuanya dipanggil Sulawesi. Kalau Jawa nggak mau dipanggil Jawa, beda-beda. Harus per kota, per daerah. Tapi kalau kita dipanggil Sulawesiun, ya, anak-anak Sulawesi lengkap. Jadi saya waktu kuliah
fakultasnya memang di syariah. Ya. Fakultasnya di syariah, tetapi tidak banyak berkecimpung dengan dunia itu. Ya kalau kita kata ya ikut saja alurnya. Ada belajar, kita murojaah, kita ujian. Ya. Cuma karena saya berasal dari Merauke, di pikiran saya saat itu saya akan kembali ke Rian. Ya. Dan di sana saya akan berhadapan dengan orang-orang yang berbeda. Dan kalau orang asli Papua itu agak welcome. Jadi artinya mereka tidak mempersoalkan, si kerukunan itu agak bagus. Tapi ada orang tertentu tidak. Ya. Ya mereka justru itu dari sisi teologi itu sangat sangat kuat dan mempengaruhi itu sangat besar. Ya. Makanya ketika saya di Jakarta, saya sempat pergi ke Pasar Senen, ketemu dengan orang semacam misionaris. Ya, saya ketemu, langsung saya lagi pegang buku, lagi pegang Alkitab saat itu. Ya, pegang Alkitab, langsung ditegur. Ternyata mereka ada. Mas cari apa mas? Dengan bahasa yang begitu sopan. Adapun kita agak sumbu pendek ya. Itu problemnya kita, tidak terbiasa dengan diskusi. Ya, mereka datang menyapa dengan hangat. Bapak cari apa pak? Mungkin bisa kami bantu. Ya. Saya jadikan ini kesempatan untuk mendebat. Ya, saat itu ya, saat umur seperti itu. Ternyata kita menang dari argumentasi, tetapi tidak dari sisi kesantunan. Tidak dari sisi kesantunan. Ternyata mereka dibekali dengan kesantunan. Ketika berdiskusi, berdebat, mereka bisa kendalikan emosinya. Itu kalau acara talk show sekarang mungkin kita dianggap kalah. Acara dua sisi mungkin kita dianggap kalah karena memperhatikan emosi. Mereka sangat sejuk cara menyampaikannya, walaupun mereka tidak bisa membantah dari sisi teologi dan argumentasi. Nah setelah itu, karena akan sering bertemu dengan mereka, bahkan ketemu dengan para pendeta, maka saya lebih banyak di perpustakaan itu membaca. Bacaan saya tentang begitu-gitu, ya tentang bantahan kepada pengennya jadi kristolog saat itu. Ya, bacaan saya cuma bilang kebanyakan tersebar ini versi Indonesia ya. Ada hal-hal yang secara mendalam belum dipahami, maka saya baca literatur. Saya suka baca buku Al-Jawab Sahih, Imam Badal Masih 4 jilid itu. Ada Al-Milal wa Nihal Syekh Sani. Punya kitab-kitab berkenaan tentang perbandingan agama. Dan bantahan-bantahan kepada orang Yahudi Nasrani. Itu yang sering saya baca. Bahkan kalau saya lagi ceramah mau pulang dari Makassar ke Merauke, dari Jakarta ke Makassar, teman-teman pasti bilang, Ustaz Daud, ada berapa ustaz? Kayaknya lagi apa namanya kristologi lagi. Dulu kan bisa ceramah mudah, dulu kan enak ceramah. Kita ikut kapal, bisa itu ceramah. Dan ceramah saya itu berbicara tentang itu. Seperti Muhammad dalam kutub Samawiyah, dalam kitab-kitab Samawi, atau berkenan tentang bantahan-bantahan. Dan dulu kan tidak terlarang kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan rawan gitu. Tapi dulu kajian-kajian, bacaan-bacaan lebih banyak tentang masalah ya rudud, bantahan terhadap ahlul kitab. Tapi ketika pulang ke Makassar ngajar ya mata kuliah fikih langsung dikasih buku Madhab Hambali. Ini buku Madhab Hambali. Saya tidak pernah baca itu buku khusus tentang Madhab Hambali, tapi betul ilmu itu bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan. Itu saya mulai belajar dan kebetulan banyak cuma masalah toharah salat. Makanya untuk antum pernah mungkin dengar dulu ya Umat TV. Ceramah-ceramah di mana-mana, kemudian ditunjuk di komisi ibadah Dewan Syariah. Itu banyak membahas tentang masalah taharah salat dalam komisi ibadah. Ya karena kalau kita isi tentang itu diminta lagi materinya itu. Dan sampai sekarang sebenarnya Ustaz, saya kalau ngisi di masjid tentang ibadah. Umumnya. Jadi bahkan semua kayaknya. Semua. Di takaran saya isi maghrib isya tentang ibadah. Saya mengisi juga di masjid dekat ibadah. Masjid terdekat juga ibadah. Ada hampir semua tentang ibadah. Cuma mungkin netizen lebih sering bilang kayaknya pembahasan. Pada akhirnya sekarang kan Ustadz brandingnya lebih dikenal orang tuh pembahasan rumah tangga, Sakinah, bahkan sudah mendirikan Sakinah Community, komunitas Sakinah Ustadz. Itu gimana ceritanya? Sebenarnya gini, kalau bibit-bibitnya itu sudah ada. Entah dalam persoalan rumah tangga secara umum atau yang dikenal dengan pembahasan khusus suami istri. Jadi kalau di Jakarta dulu begitulah anak-anak ya. Mereka suka nonton malam Ahad, yang dengar malam Ahad radio. Pelajarannya siapa? Dr. Boyke. Bersama dengan Belina.
saya datang cuma untuk menyelamatkan sebenarnya supaya mereka tidak banyak mendengarkan hal yang tidak tersaring. Iya. Apalagi para tulab yang jomblo dan saya baru menikah dan saya tidak punya ilmu kecuali sedikit sekali tentang petikan-petikan penjelasan para ulama kita. Cuma 3-4 kayak sekarang lah. Cuma 2-3 kutipan aja. Kemudian itu yang saya kemas dan menyampaikan. Mungkin Ustadz yang tahu itu cuma Ustadz Hendra Wijaya kayaknya, karena dia bisnis saya dulu. Jadi dikenal panggilan saya dulu Baihaqi. Plesetan dan terbaik ya. Jadi panggil dulu Baihaqi. Kemudian sebelum menikah saya suka membaca, pernah dengar ceramah persiapan nikah, itu tersentuh sekali. Ceramah dari Syekh Mukhtar Sinkiti. Nah, tapi ketika saya pulang tentu mata kuliahnya dikasih bukan mata kuliah nikah. Dikasih mata kuliah tentang fikih ibadah. Fikih ibadah, fikih nas dan sebagainya. Tapi tahun kedua, tahun ketiga saya diberikan mata kuliah nikah. Kalau teman-teman lama sudah tahu lah. Artinya dalam kajian tentang fikih nikah itu sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Cuma saya tipe orang yang tidak terlalu mau tampil di luar sebenarnya. Jadi mungkin SD lah, sadar diri, atau termasuk orang nggak percaya diri. Saya bukan termasuk ustadz dai itu yang punya kepercayaan diri. Saya boleh kata enggak lah. Jadi saya cuma ngajar saya di kelas, membahas tentang hukum-hukum seputar pernikahan. Yang saya ketika saya masuk di Dewan Syariah, saya melihat pertanyaan-pertanyaan Komisi Usroh itu, keluarga itu ngeri-ngeri sedap ya. Iya, betul Ustaz. Banyak persoalan-persoalan, ya saya masih menahan diri. Ya, sampai ada suatu ketika baru saya terpaksa untuk terjun. Efeknya itu yang walimah jama'i tahun 2019. Oh gitu. Nah, itu asalnya sebenarnya. Saya tidak pernah ceramah walimah, ceramah nikah, kajian Daurah Sakinah dari tahun 2007 sampai tahun 2015 kecuali 3 kali. Itu pun cuma terpaksa. Ada pernah diundang. Dipaksa. Saya kira datangnya cuma tamu. Saya tidak pakai songkok juga. Saya datang, ternyata saya diminta ngisi ceramah. Itu pun juga standar banget ya, tegang. Jadi tahun 2018, akhir 2018, ya dipanggil. Antum yang undang pertama saya ceramah nikah di mana Ustaz? Di walimah dulu di hotel. Oh, barengan saya MC waktu itu Ustaz ya? Itu ceramah gedung pertama Ustaz. Ya, sebelumnya sempat sebulan sebelumnya saya karena ada ikhwah yang saya nikahkan. Ya mau tidak mau saya juga mengisi. Tapi mulai berkembang, mulai banyak itu ketika daurah. Ketika daurah memberikan pembekalan kepada para calon yang akan tadi berdoa yang walimah jama'i. Saya demo seorang ustaz, saya menolak. Tapi karena tidak ada yang maju, akhirnya saya datang. Pembahasannya itu tentang masalah fikul jima saat itu. Nah, saya adalah modal-modal sedikit sekali modal-modal, tapi cukup mohon maaf menggemparkan di situ. Bahkan panitia-panitia tidak pernah dengar ya hal-hal yang kami sampaikan dari penjelasan para ulama kita yang cuma secuil saja. Nah, setelah itu diminta bikin grup karena saya nyinggung juga tentang seni membagikan pasangan sekitar 10 menit prolognya dulu sebelum bahas tentang fikih tersebut. Akhirnya dibuat nih grup. Cuma 7 orang ya, grupnya cuma 7 orang. Kemudian saya berpikir coba yang lainnya saya bikin. Alumni. Karena ini kebutuhan orang banyak. Kemudian saya buka, ternyata banyak. Kemudian ada Ustaz Isra itu. 4 bulan kemudian berjumpa. Teman mengatakan bagus bikin flyer. Saya boleh temani sampai sekarang. Yang buat desainnya dan lain sebagainya itu pengaruhnya dari beliau. Akhirnya saya nulis ngumpul-ngumpul. Nah, tapi ketika pandemi kan dia banyak. Pandemi kan banyak. Padahal kemarin kan sudah sebelum pandemi Ustaz lagi booming-boomingnya itu. Sebelum pandemi itu momen-momen awalnya. Sempat ngisi di Makassar. Bahkan sudah terschedule beberapa daerah Ustaz. Bahkan sempat itu terschedule 3 pertemuan. Antum pernah 3 pertemuan itu sudah siap itu mengisi. Siap-siap mau keluar kota ini. Siap-siap. Datang pandemi baru dimulai. Ikhwata Gorontalo yang pertama kali panggil. Syukran ya. Yang bisa mengantarkan teman-teman Gorontalo yang dari situlah saya banyak ngisi kajian online. Awalnya enggak mau, Ustaz isi ya karena awalnya tulisan akhirnya buat flyer. Kemudian masuk masa pandemi mau beda apa? Jadi mengisi, kemudian bikin juga channel dan sebagainya.
sampai saat ini. Masya Allah. Jadi sekarang sudah ada YouTube-nya, Iya. ada Instagram-nya juga Ustaz untuk Saya Sakinah ada, Community. iya ada. Cuma sekedarnya saja ya. Jadi Instagram, YouTube itu cuma sekedar menyimpan data-data aja sebenarnya awalnya, belum dikelola secara profesional. Iya. Selama ini kan lebih khusus pada edukasi di grup atau menjawab berbagai macam pertanyaan gitu. Dan alhamdulillah setelah sekarang grupnya lumayan lah. Kalau akhwatnya yang versi terbaru, dulu kan banyak grupnya. Tapi kita sudah rampingkan. Jadi yang resmi itu 2. Banyak yang resmi. Tapi ada yang resmi, grup pertama itu full 1025. Grup yang keduanya perempuan 300-an. Kalau laki-laki untuk jomblo 800-an. Dan untuk ngopi plus, ngobrol perkara intim itu harus terdata. Oh gitu. Gratis, cuma kalau masuk harus kita tahu siapa orangnya. Siapa orangnya. Kan itu tahu laki-laki sama perempuan kan? Iya. Kalau laki-laki kan apa didengar langsung sebarin. Betul. Beda perempuan. Makanya kalau di akhwat itu bebas kita posting kalau mereka baca edukasi tapi tidak menyebarkan hal-hal yang kayaknya tidak perlu dibagi. Tapi kalau di ikhwah dibuat ada materi tertentu yang memang likuli makol kan, setiap tempat itu ada pembahasannya secara khusus ya. Masya Allah. Jadi sekarang Ustaz memang sengaja atau memang mau teruskan brandingnya keluarga Sakinah. Ya, Karena Ustaz melihat bahwa memang banyak keluarga-keluarga di luar sana yang barangkali butuh itu, tapi jarang menemukan tempat-tempat seperti itu untuk. Awalnya sebenarnya saya lebih suka itu untuk kebutuhan pribadi. Kita menikah, namanya orang menikah kan ada hal-hal yang mungkin ada segi kejemuan dirasakan dan lain sebagainya. Tapi ketika saya pelajari ternyata dia sangat berpengaruh besar dalam kehidupan rumah tangga. Kita belajar kapan harus gas, kapan kita harus mengendalikan emosi. Kita harus tahu tentang bagaimana membawa bahtera cinta pada jalan yang benar. Kemudian kita bagi kepada keluarga dan itu benar. Ya, kalau kita kuatkan ketakwaan sama pemahaman yang baik tentang kehidupan rumah tangga, maka suasana terasa sangat bertolak belakang. Ya, begitu indah, ya begitu berharga. Jadi awalnya saya merasakan kenikmatan diri sendiri. Tapi kemudian saya ingin juga karena banyak problem bagaimana bisa berbagi kepada yang lainnya. Bahkan banyak yang mereka lebih bagus. Ya, karena mereka memulainya dengan hal yang baik, dengan pemahaman yang lebih bagus. Dan banyak kalau pasangan-pasangan lebih hebat ya setelah mendapatkan edukasi mereka. Jadi saya karena itu mengatakan ya saya tidak punya kemampuan yang begitu banyak. Jadi apa yang sedikit ini bisa kita bagi walaupun jangkauannya sangat luas. Maka butuh nama sinergitas dan kolaborasi. Tidak bisa kita hanya mengatakan pemain tunggal, tidak bisa. Karena jangkauannya begitu luas. Ada yang bentuknya propaganda jahat dari luar, ke LGBT, dan lain sebagainya. Maka butuh juga tokoh-tokoh yang bergerak di situ. Ada pembinaan keluarga, ada pembinaan anak. Ya, saya mungkin lebih banyak fokus kepada edukasi kepada para pasangan suami istri agar bagaimana bunga keharmonisan senantiasa merekah dan menyerbakan wangi dalam taman hati mereka. Jadi itu yang sering kita berikan. Entah dengan ceramah-ceramah, disesuaikan Ustaz ya. Kan zaman sekarang ada suka 1 jam live, ada yang suka cuma 1 menit ya. Ada juga cuma suka 16 detik. Kita berikan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Tapi ada juga orang-orang yang konsultasi ke Ustaz seputar masalah-masalah rumah tangga yang mereka hadapi. Mau tidak mau. Jadi seperti saya kalau pembahasan secara khusus ya banyak chatnya kan banyak dari admin. Bahkan itu tidak bisa dijawab. Saking banyak sekali karena banyak berkenaan tentang sengketa. Banyak masalah yang memang harus ada pihak yang memediasi sementara tempatnya jauh. Ada juga yang mesti dilaporkan ke pengadilan. Ada juga yang harus diselesaikan oleh pihak kepolisian. Begitu ya. Kan namanya edukasi kan cuma menyadarkan. Tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, pendekatan ada dengan pendekatan kelemah lembutan, kesadaran, tapi ada juga harus dengan pendekatan yang tegas. Islam kan begitu kan? Membuat aturan. Tapi kalau tidak bisa taat dan membahayakan, maka harus lewat kekuatan tangan. Dan tentu kita nggak masuk di kekuatan tangan itu. Maka kita koneksi dengan beberapa polisi. Ya, di wali kota juga ada bidang itu. Seperti pelindungan kepada wanita, KDRT. Kasus begitu banyak. Nah, kalau ikhwanya ada teman yang bisa dinasihati, bagus. Kalau kita nasihati, kita panggil. Ada juga pakai strategi. Strategi karena kan sebagian laki-laki tidak mau diceramai. Tidak mau kalau istrinya melapor. Tidak mau.
meskipun sudah berat. Ya, terkadang di setting aja. Iya. Setting aja, coba datang ke sini, yang ngopi atau ke perpustakaan. Iya. Nanti dia datang baru kita berikan, Masya Allah, anak tak ini sudah menikah ternyata. Kita bicara tentang nikmat pernikahan. Iya. Jadi diselipin itu. Tapi ada juga sampai mediasi juga sering sering konsultasi itu cukup banyak. Ada online, ada juga yang bertemu langsung. Kalau untuk yang mau menikah itu diberikan pembekalan biasanya, warkop biasanya. Ya itu terakhir saya lah. Ya kita berikan pembekalan sekitar 2 jam biasanya. Ada juga daurah dan sebagainya. Tapi tidak berhenti, maka saya bilang dalam masalah kayak begini edukasi sebelum menikah itu jauh lebih penting. Karena kalau mengatasi konflik terkadang sudah patah-patah, ya sudah hancur, apalagi tipikal orang Indonesia tidak terlalu mudah maafkan. Artinya tingkat bapirnya itu begitu tinggi dan tidak bisa melihat jauh ke depan. Ada sesuatu yang sebenarnya bisa diselesaikan, tapi karena bapir tingkat tinggi, tidak mau. Ada juga laki-laki juga terlalu emosional, juga tidak selesai. Makanya betul al-wiqayah itu khairun min al-ilaj. Ada buku Kaifa taksibina qalba zawjik wa turdi rabbak. Itu menjelaskan karena banyak problem terjadi dalam rumah tangga, itu pasti sebuah keniscayaan. Dan ada juga sampai belum letakkan keluarga, maka lebih baik diedukasi sebelumnya. Ya sebelum mereka masuk di gerbang pernikahan. Setelah menikah kemudian edukasi, karena banyak orang bisa menikah tidak belajar. Terutama laki-laki kan. Betul. Ya, kita buat acara 100 perempuan aja. Saya dulu di Sakinah, saya kira itu karena banyak ini. Saya kira banyak perempuan masuk. Saya kira karena ya senang ya, ternyata karena banyak masalahnya. Dia semua, ternyata banyak juga ya mak bermasalah. Gabung grup karena ingin cari solusi. Ya, awalnya saya pikir karena senang, ternyata karena banyak yang terluka ya. Karena banyak di antara perempuan yang mesti menahan luka dan menyimpan derita karena tersakiti oleh fakta. Jadi dari izin Allah kita berusaha pelan-pelan dan mengembangkannya. Itu butuh kerjasama dengan banyak pihak. Jadi kalau ngundang Ustadz untuk bahas masalah itu juga bisa Ustadz, ke daerah-daerah. Misalnya sekarang kan penonton kita nih random dari berbagai daerah. Ke depan mungkin mereka ada event dan butuh narasumber dengan pembahasan ini, Ustadz juga welcome. Iya, biasa kan kalau mengisi ke daerah kan sering sangat sering mengisi. Biasanya kan berkenaan tentang takdim sakinah biasanya. Takdim sakinah. Walaupun kebanyakan takdim sakinah masih materi-materi umum. Tapi yang umum saja masih banyak orang belum paham. Betul. Problemnya di situ sebenarnya. Jadi untuk dasar-dasar saja bagaimana merajut rumah tangga sulit, karena banyak laki-laki yang pandai merangkai kata tapi tak pandai merangkai rumah tangga. Dari manakah datangnya kecewa? Dari kau yang selama ini aku anggap istimewa. Maksud kita di sini banyak orang hal-hal mendasar pun tidak bisa mengerti. Betul, Ustaz. Berkenaan tentang kehidupan rumah tangga, bahkan di aktivis dakwah, orang yang belajar ya. Ternyata hal-hal yang sederhana dalam interaksi rumah tangga tidak bisa mereka praktekkan dalam kehidupan mereka. Tapi kalau undangan bisa kami sesuai dengan kemampuan ya. Jadi terimalah undangan. Banyak kok asatidah. Cuma kita harus berbagi. Jadi kalau diundang ke daerah biasa. Ya, sudah banyak ya tempat yang kami kunjungi ke daerah. Oke, Ustaz. Yang juga ingin ditahu oleh para pemirsa Ustaz, netizen. Belakangan ini Ustaz suka sekali berbusana berpakaian merah-merah. Kopiah merah. Iya. Ini apa ini Ustaz? Mungkin ada historinya kenapa belakangan ini kostumnya lebih dominan merah. Saya banyak faktor lah sebenarnya. Saya kalau kita dalam kajian fikih kan ada sebenarnya libasus syuhrah. Ya tidak boleh mengenakan pakaian yang nampak berbeda dengan orang yang lainnya. Tapi itu disesuaikan dengan kondisi tempat dan siapa. Ya kan? Kalau dulu kita pakai pakaian putih, jubah, kemudian pakai serban. Serban itu kan bukan pakaiannya orang-orang kita. Ya kan? Tapi sudah banyak sekarang orang pakai jubah. Ya. Kalau di musik kan hampir semua orang pakai jubah dengan warna beragam bermacam-macam. Jadi ini banyak orang umroh ya, efek umroh kayaknya. Efek umroh rata-rata dari berbagai kalangan mereka mengenakan pakaian tersebut.
ada juga berkenan tentang siapa memakainya. Ya, kalau di Mesir ada, kalau dai-nya pakai pakaian tertentu, ada khotibnya pakai pakaian tertentu. Di Saudi ada juga pakaian tertentu. Iya. Nah, tapi Indonesia kan paling menerima berbagai macam produk dari luar. Iya, betul, Ustaz. Ya, jadi cara berpakaian ternyata apalagi dai ya disesuaikan saja. Ada mungkin penampilannya secara khusus, dan saya penampilannya kan berbeda-beda ya. Ya disesuaikan saja dengan kondisi dan keadaan. Suka pakai merah, sebenarnya enggak juga suka pakai merah. Enggak suka juga pakai merah. Saya enggak punya warna favorit. Ya, cuma saat itu sempat saya beli sarung ikhwah pakaian jubah. Iya. Saya beli 2, ada yang biru, tapi birunya warnanya warna kusam, misalnya biru sama baju merah. Iya. Nah, kemudian saya diundang di Ruas TV untuk mau membahas tentang adab bercinta saat itu. Iya. Yang saya pakai adalah pakaian warna Merah. Kemudian penontonnya juga saat itu kebetulan banyak, 800 orang, mungkin barulah. Jadi 800 penonton itu live. Dan mungkin sekarang yang terbanyak ya kalau untuk selain Al-Quran ya, di channelnya. Nah, itu kan banyak, zaman sekarang kan banyak flyer kan. Iya. Karena ditampil di situ dianggap fotonya agak bagus lah. Kemudian admin atau editor saya suka pakai yang merah, suka yang merah. Kemudian saya masih pakai, banyak pakaian saya pakai. Iya. Tapi karena ada yang kasih baju kemudian warna merah. Merah juga. Jadi kalau saya itu baju merah saya ini 50% pemberian. Ini pemberian dari murid saya ketika ngajar bahasa Arab. Masya Allah. Ngajar bahasa Arab, dia punya distro. Distro dia hadiahkan. Ada juga pakaian juga dihadiahkan sama Ustadz Zul juga ada. Yang tadi ya ada Ustadz. Beliau juga berikan pakaian berwarna merah. Jadi dominan itu merah. Aku pergi ke pasar, sempat ke pasar, ada teman dari Jemaah Tabligh punya toko songkok besar. Saya beli 5 songkok, termasuk diantaranya songkok merah. Kayaknya nggak cocok kalau warna lain kan. Saya pakai warna merah. Kemudian ada berapa yang kirimkan. Jadi baju saya yang saya beli yang kemarin Ustaz ketemu. Nah, itu yang banyak kan diambil foto. Nah, baju merah. Adapun yang lainnya kebanyakan pemberian. Sampai ada seorang mengatakan mungkin karena faktor apa yang merah-merah. Siapa? Saya yang pernah panggil Ustaz merah sudah ada. Tapi tidak terlalu tergaungkan kecuali karena ada pesulap merah. Pesulap merah. Kemudian karena ada pesulap merah, saya mengisi kajian di suatu daerah. Kemudian moderatornya bilang Ustaz merah. Ustaz merah. Ya udah, karena pakaian juga banyak, akhirnya saya juga punya sel. Apa ya? Asalnya pemberian orang tua. Saya suka pakai ini karena pemberian orang tua. Masya Allah. Saya tidak suka pakai begini. Ketika saya khutbah Jumat biar khutbah Id, tidak pernah saya pakai begini. Ini nanti 2 tahun terakhir. Ketika datang ketika orang tua lihat saya pakai baju merah, langsung dia hadiahkan, beli hadiahkan. Masya Allah. Makanya saya pakai. Saya pakai ini. Pembelian saya sudah pakai selama 2 tahun. Jadi sekedar ini ya pakai aja lah, namanya ternyata saya baca ternyata konteks keindonesiaan itu bisa aja orang memiliki ciri-ciri tersendiri. Ya kemudian saya pakai. Jadi kalau pengajian pakai merah. Pengajian pakai merah. Tapi kalau mau lihat warna-warni ya ke masjid sama ke istibah atau ngantar anak saja. Untuk live doang ya kalau pakai. Merah. Sama tidak melanggar enggak apa-apa. Ada juga sampaikan pakai aja merah. Dan juga Ustadz mudah dikenal bisa menjadi identitas sendiri Ustadz. Ustadz Dasat Latif identik dengan pakaiannya putih dan segala macam. Masya Allah, luar biasa. Ustadz juga kan punya usaha pustaka Arabi Ustadz. Itu nikah kan dulu karena bakul kitab. Oh gitu ya. Saya nikah karena bakul kitab. Cuma ketika saya lulus, ya mindset kita dulu kalau sudah lulus ya kita harus sibuk dengan dunia. Dakwah secara khusus. Karena kita melihat gaya orang dari luar negeri kan. Tapi ternyata konteks Indonesia berbeda. Kita harus belajar tentang kemandirian. Makanya pas setelah menikah kembali ke Makassar, ya kembali lagi ya untuk jualan dan sebagainya. Sampai sekarang dengan fase yang berbeda, ada fase kejayaan, ada fase turun, pandemi. Ya, tapi intinya Allah sudah ngatur rezeki, apa yang Allah berikan kita terima aja. Masya Allah. Oke, Ustaz, ini tanpa terasa sudah 1 jam kita kebersamaan kita. Mungkin ada wejangan-wejangan sebagai mukaddimah untuk acara-acara kita selanjutnya, Ustaz, di pembahasan-pembahasan tertentu yang mau disampaikan di penghujung kebersamaan kita di podcast ini, Ustaz. Iya, secara singkat saja.
tentu fase pernikahan adalah fase yang paling kita dambakan. Begitu banyak impian, harapan tertambat dalam benak kita berupa keindahan dan kebahagiaan. Iya. Tapi faktanya tidak semua bahtera cinta bisa berjalan sesuai dengan rencana. Banyak pernikahan hanya indah secara fiksi tapi mengerikan secara fakta. Maka kita harus punya kesadaran dulu. Kalau kita ingin menata rumah tangga kita dengan baik, kita ingin masuk surga bersama dengan keluarga kita, tentu ada yang perlu kita kerjakan. Yang Allah katakan bima sabartum. Ketika orang reuni di surga itu bukan santai. Ternyata itu buah dari kesabaran, jerih payah yang kalian lakoni dalam kehidupan dunia. Maka kapan kita punya wawasan yang jelas, gambaran yang utuh berkenaan tentang kehidupan rumah tangga, maka insya Allah konflik yang terjadi bisa kita atasi dan bahkan bisa merengkuh yang namanya kebahagiaan. Karena gunanya menikah untuk menjaga kehormatan dan juga mencetak generasi robbani. Dan itu tidak bisa tercapai kecuali adanya sinergitas di antara pasangan suami istri. Itu sebagai pondasi saja ya sebelum kita masuk dalam pembahasan kehidupan rumah tangga. Intinya ngaji. Intinya ngaji. Yang saya ingatkan, banyak orang yang sudah belajar berbagai disiplin ilmu tapi mengalami keretakan dan kepayahan yang begitu luar biasa. Bukan jangan karena memang tidak dipelajari. Tidak dipelajari secara khusus. Maka terutama para abah ya, para laki-laki penting belajar karena dia adalah pemimpin. Tidak semua kita bahagiakan istri hanya sekedar materi, karena terkadang wanita itu lebih butuh kehangatan ketimbang kemewahan. Dan juga rumah tangga kita tidak bisa diandalkan ya hal materi saja, karena hati di tangan Allah Subhanahu wa taala dan keberkahannya tergantung kedekatan kita kepada Sang Pencipta. Maka sinergitas ya, balance antara baiknya ibadah dan juga baiknya perlakuan kepada pasangan perlu untuk kita ya jaga. Yang secara detailnya ya bolehlah nanti insyaallah pada kesempatan Masya Allah. selanjutnya. Di penghujung kebersamaan justru menggigit nih, bikin penasaran pemirsa kita dengan tema-tema yang akan kita angkat selanjutnya. Oke, Ustaz. Baik, pemirsa di mana berada, podcast kita akhiri sampai di sini. Tanpa terasa sudah 1 jam kita bersama dengan narasumber kita, Ustadz Muhammad Nirwan Idris LC MHI Hafizahullah Ta'ala dalam podcast 1 jam lebih dekat dengan beliau. Insya Allah kami akan hadir kembali bersama dengan narasumber yang sama tentunya, tapi dengan tema-tema yang insya Allah menarik, insya Allah yang tentu bisa juga Anda bisa request di kolom komentar seputar keluarga, seputar masalah harmonisasi keluarga, atau juga seputar masalah rumah tangga lainnya bisa Anda request di kolom komentar. Insya Allah kita akan seleksi tema-tema yang akan di-request oleh pemirsa sekalian. Syukur Ustaz atas waktunya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Saya lega alhamdulillah lolos dari interogasi. Barakallahu fikum, semoga makin jaya. Amin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.